Universitas Udinama ingin mempelajari tentang struktur organisasi dari PT Nabras. Ya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana Pak sejarah dari awal PT ini? Ya, kalau sejarah ya, saya kan dulu sama macam itu IT ya, IT juga saya IT, tamat dari usul jadi komputer, ya kan. Kemudian kita kerja di bank, kerja di bank di 2001 sampai 2018. Ya kerjanya sama engineering ya kan, install, masang LAN, semua PABX juga PABX. Nah, dari situ, tapi akhir saya kerja di sana mungkin sekitar 4 tahun di operasional itu berhubungan dengan ekspor impor. Jadi pada saat itu dan ngerti lah ekspor impor itu kan gitu. Kemudian ada orang Brastagi yang ingin ekspor lah gitu lah, mengekspor pada saat itu, dan saya bantu untuk ekspornya. Dan mereka putus dengan saya pada saat itu. Kemudian saya buat website. Ini sejarah ya, bukan organisasi beda kan? Ini sejarahnya. Saya cerita sejarahnya. Jadi di 2015 itu saya buat blogspot ya. Blogspot. Tahu blogspot kan? Gratisan itu gitu. Blogspot. Saya tunjukkan produk-produknya. Kemudian saya beli domain kan murah ya kan, sekitar 300.000 pakai template gratisan ya kan. Template gratisan sekarang template-nya kan kalau yang berbayar kan ada juga yang gratisan dari WordPress itu kan, buat website, kemudian ditampilkan produk-produknya kan. Begini logikanya, begini, kita mau jualan ke orang yang nggak pernah kita jumpa di luar negeri, bagaimana caranya? Makanya kita tunjukkan videonya, gambar gudangnya, gambar kebunnya, saya buat juga YouTube-nya, Facebook-nya, dibuatin semua. Ini karena kita kan mau jualan kan, jadi udah mau aja pulang. Jadi pada saat itu tampilkan, saya buat ini juga Facebook Ads ya, Facebook Ads. Nah, jadi buat videonya, kita tahu lah mungkin ya, Facebook Ads itu kan bisa kita iklankan ke negara mana tujuannya kan. Iklankan, murahnya 100.000, 20.000 dah. Kita kan mesti mulainya dari kamar ini, belum ada kantor, dari kamar tidur. Komputernya kalau kalian tahu itu komputer Atom, lambat kali itu, yang warna hitam kecil gini, masih ada itu aja sudah. Dari modalnya itu, alhamdulillah setelah kita iklankan, kemudian ada respon dari itulah di 2016 sudah ada mulai respon. Jadi kita ini orang-orang IT ini untuk jualan sebenarnya kalau kita ada produk bisa, apa aja pun bisa, tergantung kita serius atau tidak kan gitu. Dalam 2015 ribuan, 2016 sudah mulai ada apa namanya, inquiry namanya. Inquiry itu pertanyaan-pertanyaan tentang produk kita. Jadi saya seperti itu. Kemudian juga saya buat database. Maksudnya database itu saya cari pembeli di seluruh dunia pakai Google. Dan caranya di Google aja. Misalnya buyer atau importir. Misalnya kalau ubi namanya itu sweet potatoes. Itu nanti datang itu
ada semua datanya. Nah kita buatlah di Excel kan, nomor 1, nama perusahaannya, ABC, nomor teleponnya, 123, emailnya apa. Itu jadi database kita. Kan udah banyak itu kan, kita Google itu kan perusahaan-perusahaannya kan, kita masukkan ke situ. Nah dari situlah namanya kan kita sudah ada produk, ya kan, sudah ada tampil di website itu. Tampil di website itu, produk itu, dan sudah ada database kita. Nah itu kan kita email ke perusahaan-perusahaan itu semua. Dari itu insya Allah ada feedback, ada balasan. Disitulah baru nanti ini mau panjang atau mau pendek? Ini Singkat aja Pak. Singkat aja ya? Jadi dari situ kan dari kita email itu kita kan ada jawaban pasti. Jawaban biasanya itu Pak, semua nanya harganya, harga barangnya berapa, sampai ke Singapura misalnya. Di dalam pemberian harga itu mungkin kalau saya jelaskan singkat, ada namanya FOB, itu ada dipelajari ya. FOB ada CNN, ada istilahnya gini itu, harga kuda, harga di pelabuhan Belawan namanya FOB, harga di pelabuhan tujuan namanya CNN. Jadi seperti itu. Kalau menjelaskan nanti kita buat training lagi. Kalau untuk itu. Setelah itu orang itu kan nanya harga. Apa namanya? Kita kasih adalah penawaran, buat surat penawaran. Nah, ini kan kita kan introduction itu hasilnya ditunjukkan introduction itu kayak mana. Kita buat perkenalan. Ini saya dari PT Nagros. Itu introduction. Kami sudah berpengalaman untuk ekspor impor produk ubi misalnya gitu kan. Nah nanti dia akan menanya kan, ubinya yang gimana, harganya berapa, itulah surat penawaran yang kita. Nah singkat cerita, kalau mereka cocok, oke, cocok harganya, baru kita minta apalah pembayarannya gimana gitu kan. Pembayarannya misalnya DP 30%, dikasih dulu 30%. Nanti sebelum kontainer berangkat, bayar lagi 50% lagi. Nah, ada seperti itu. Ada yang 30% dulu. Kalau saya sih nggak ada modalnya, karena ada dulu yang baik bayarnya. Jadi bayarnya itu pada saat itu saya tuh belum ada uangnya ya, buat perusahaan kita dari hasil kita kalau pada zaman dulu itu ada namanya NIK, nomor induk kepabeanan, itu secara online. Kalau kita anak komputer mungkin gampang, orang-orang awam itu kurang paham caranya Pak. Ini kan kalau kita ikuti petunjuknya bisanya. Jadi saya jual itu dapat uang 3 juta. Dari situlah berusaha. Jadi murni semua itu karena mungkin basic kita dari apa tuh komputer ini. Nah buat website kan gampang ya kan. Tapi yang cantik ya payah kan gitu. Nah gitu. Jadi cerita tadi sudah penawaran, orang kasih uang, kasih DP. Pada saat yang pertama kali itu kasih DP itu uang itu 80%. 80% itu misalnya kalau 100 juta 80 juta ya kan. Nah, sementara kita kan bayar untuk pelayaran kapalnya itu nanti bisa. Jadi 80% itu udah aman, kita nggak pakai modal pada saat itu. Tapi itu nggak seterusnya, kalau sekarang berbeda lagi. Jadi sampai di situ dia kirim sampai sekarang. Bahkan yang ngasih uang 80% itu dulu belum pernah jumpa sampai sekarang. Di 9 tahun nggak pernah jumpa, ini masih minta barang juga. Jadi seperti itu, seperti itu.
Kalau mau detailnya bisa kita apa? Boleh Pak. Visi misi utama perusahaan ini. Dari namanya kan. Nah, namanya itu sebenarnya Nagros itu Nusantara Agro Sejahtera. Maksudnya Nusantara itu sebenarnya seluruh Indonesia. Karena sebelum IKN kita sudah IKN juga ya kan. Nah, jadi Nusantara Agro Sejahtera. Jadi maunya saya ya kan, saya bagaimana semua stakeholder pertanian itu ada petani ya kan, ada penjual, dan saya juga ada pekerja, tukang packingnya, ada gudang pengepul itu ya di situ gudang-gudang lah. Jadi bagaimana mereka itu semua ini sejahtera. Sejahtera itu maksudnya jangan satu orang rugi, maunya semua untung. Jadi kalau semua untung, jadi bisnis itu bisa besar. Seperti itulah kira-kira. Kenapa saya buat Nagros itu? Sebenarnya Nagros itu Nusantara Agro Sejahtera. Dulu CP namanya, CP Nusantara Agro Sejahtera. Jadi saya singkat jadi Nagros. Nah sekarang jadi PT Nagros Sejahtera Internasional. Jadi 2 perusahaan. Nah seperti itu. Kalau apa namanya? Rangga. Terus struktur organisasi itu gimana Pak? Struktur organisasinya itu mau digambarkan atau gimana? Atau sekedar aja? Ya, jadi struktur organisasinya itu yang pertama ya pasti direktur lah ya kan. Direktur di bawahnya itu direktur keuangan. Itu istri saya. Kemudian di bawah direktur keuangan itu ada bagian keuangannya dan gitu. Ada operation manager itu Bang Haidir. Ada IT manager Bang Heri. Ada yang untuk supervisor quality control di Brastagi, ada quality control di Jawa Timur. Kita kan ada Jawa Timur. Nah di bawahnya itu pekerja yang harian gitulah, nggak kita bayar bulanan seperti itu. Rangka atau enggak? Rangka. Langkah Bapak ini buat perusahaan ini apa ingin dikembangkan lagi atau? Iya pasti dikembangkan. Jadi saya selalu terinspirasi kan banyak orang gitu. Ada guru-guru kita, ada juga terinspirasi dengan ya tentu kan ya Facebook, handphone juga ya namanya kita mimpi ya kan, mimpi kan nggak apa-apa kan gitu kan. Nah, jadi kayak hari tamu mereka itu semua itu ada ya, perusahaan, ada banknya, ada TV-nya, semua. Jadi makanya saya buat termasuk Up Studio kita buat kan gitu. Tujuannya untuk itu juga semua itu. Jadi semua ada, kita buat juga logistik company, ada perusahaan logistik. Nah, tujuannya bagaimana supaya nanti semua menjadi banyak perusahaan dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi itulah. Mungkin ceritanya Pak, pertanyaan kami. Ya, kalau udah puasa. iya, mau dilanjut nanti nggak apa-apa. Mau terserah ada Bang. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.